Tuhan yang saat ini sedang menyaksikan di rumah-rumah, saya percaya kebaikan kemurahan Tuhan di sepanjang minggu ini kita boleh rasakan. Amin saudara. Dan hari ini kita bersyukur boleh kembali datang beribadah di ibadah raya pada hari Minggu hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita, mau beri yang terbaik buat Tuhan dalam pujian penyembahan pada pagi hari ini. Mari saudara kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat hari ini, untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami boleh menikmati Engkau Tuhan. Terima kasih, dan hari ini kami rindu memuji menyembah Tuhan. Hari ini kami rindu untuk beribadah Tuhan. Dan biar Tuhan Engkau sendiri yang boleh memimpin ibadah dari pagi hingga sampai siang nanti. Dan kami percaya Roh-Mu sendiri yang akan mengurapi setiap kami. Dan kami percaya selesai dari ibadah ini ada kekuatan yang baru yang kami boleh terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap saudara-saudara yang ada di rumah-rumah saat ini yang sedang menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Pengurapan yang sama Tuhan nyatakan buat setiap mereka. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari setiap kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari naikkan syukur saudara. Sembah.
longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the most high, my God. I worship Jesus. I worship you with all of my heart, with all of my soul. I love you, and I want to worship you. Like the independent all-star, my heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are my hope all my life. You're the most high, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are. Yes, God. I worship Jesus. I Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. My heart longs to worship you. My soul longs to Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. Most High, Somebody
Mari angkat pujian. I worship you, Jesus. I worship you. Mari nyanyikan dengan segenap hati. I worship you.
dahsyat pagi ini Tuhan. Hadiratmu Tuhan memenuhi setiap kami. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami bangga akan Engkau. Ya Allah yang dahsyat luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kau boleh mati buat setiap kami. Engkau tebus dosa setiap kami. Engkau layakkan kami hari ini Tuhan beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Inilah penyembahan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Yesus. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum Indonesia ya Bapak. Tuhan mama-mamu terjadi atas Indonesia. Oh, penuaian jiwa-jiwa terjadi dalam
mujizat-mu dinyatakan atas bangsa kami melalui pimpinan anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati gereja-gereja yang ada, berkati jiwa-jiwa jemaat-jemaat di mana mereka berada saat ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini di rumahnya Bapa. Satu hati kami berdoa dalam nama Yesus, lawatan-Mu juga terjadi atas jemaat-Mu ya Tuhan. Mereka dibebaskan ya Bapa, mereka yang tertekan dibebaskan dalam nama Yesus, mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus. Mereka melalui kemerdekaan yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati jemaat-Mu di mana mereka berada. Untuk hari ini Tuhan kami berdoa juga ya Bapa, dan COVID-19 ini cepat berlalu dari bangsa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar kami halau dari bangsa kami, kami halau dari kota kami, kami halau dari kota kami saat ini. Sepakat kami berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami melihat nyatakan kuasa mujizat-Mu terjadi atas kami. Keluarga demi keluarga diberkati Tuhan, anak-anak diberkati Tuhan. Dan saat ini juga kami berdoa sekolah-sekolah ya Tuhan. Pada Tuhan, Engkau yang berjanji menyatakan kuasa-Mu, Engkau memakai anak-anak ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu generasi-generasi hari-hari ini juga Tuhan. Boleh memang Engkau pakai dengan luar biasa. Roh keberanian Kau taruh dalam setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kamu memakai generasi Rabia ya Tuhan. Anak-anak ya Tuhan, di mana mereka berada, Kau tempatkan Tuhan Yesus, Kau yang memberkati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat gembala-gembala yang ada ya Tuhan, karena yang kami Kau Tuhan, di mana mereka berada saat ini, keluarga mereka diberkati. Tutup putus mereka oleh kuasa darah Yesus. Kurmasa mereka aman dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami semua aman dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sehingga kami mengalami damai sejahtera sukacita yang Kau berikan bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa, ini yang menjadi doa kami. Kami bersyukur Kau baik ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang ada di rumah-rumah. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Ada sukacita hari ini? Haleluya. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, karena memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Para
saudara, kita siapkan hati kita. Kita mau masuk pada kebenaran firman Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Panggil namanya Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati kami Tuhan. Berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Bawa di dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saya katakan saudara, Yesus, kemuliaan pulihkan kami Bapa. Panggil namanya dengan lembut, Yesus. Mari naikkan pujian lebih sungguh lagi. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus,
Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus, ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama, karena para rasullah yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran, dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi
tidak lolos uji. Apa konsekuensinya? Dalam Perjanjian Lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu, akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam Perjanjian Lama. Nubuatan nabi Perjanjian Baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi Perjanjian Baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan nabi-nabi Perjanjian Baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi Perjanjian Baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Haleluya. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Gembala kita berkasih. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh beribadah sekalipun secara online, kami percaya Engkau juga hadir bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kehadiran-Mu baik di tempat ini maupun di rumah-rumah bersama anak-anak-Mu ya Tuhan. Jemaat-Mu, pemirsa yang ada di rumah ya Tuhan. Hamba-Mu percaya Kau juga bersama-sama dengan mereka. Mari Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu minta supaya biar Tuhan pengurapan yang sama juga turun atas mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih biarlah melalui pemberitaan firman ini ya Bapak, kami juga boleh mengalami Tuhan, kami juga boleh diubahkan, kami boleh dikuatkan, kami boleh dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak di sorga, terima kasih urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Dan biarlah hamba-Mu kembalikan segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang kami percayai. Sama-sama katakan, amin. Haleluya, shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Dan kekasih-kekasih Tuhan, puji nama Tuhan, kita boleh menyelesaikan minggu, udah memasuki minggu kelima, dan kita terus melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kekasih-kekasih Tuhan, kita akan share kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah 16, Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai dengan ayat 26. Dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai dengan Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai dengan 26. Perikopnya berjudul Kepala Penjara Filipi. Nah, saya akan bacakan Bapak Ibu mulai dari ayat 19 sampai dengan ayat 26. Demikian firman Tuhan. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom
tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan menderah mereka. Setelah mereka berkali-kali diderah, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ayat 24, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dan ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Puji nama Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita baca kebenaran firman ini, Paulus dan Silas ditangkap dan dimasukkan penjara. Kenapa kekasih-kekasih Tuhan? Kalau saudara baca di ayat sebelumnya, dikatakan bahwa Paulus dan Silas memberitakan firman, memberitakan Injil kekasih-kekasih Tuhan di Filipi. Dan kekasih-kekasih Tuhan, mereka dikatakan firman Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, ada orang-orang yang mengikuti mereka dan mengatakan bahwa dia adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Kekasih-kekasih Tuhan, puji nama Tuhan kalau saudara boleh mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita melihat daripada cerita ini, Paulus dan Silas berada dalam tekanan. Paulus dan Silas berada dalam penjara. Mereka dipasung, kebebasan mereka dibatasi. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, kita juga mengalami hal yang sama, khususnya beberapa bulan terakhir ini, kekasih-kekasih Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika goncangan dan tekanan datang dalam hidup kita? Sekali lagi kekasih-kekasih Tuhan, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan ketika goncangan dan tekanan datang dalam hidup kita? Mungkin seperti saat ini. Hari ini kita akan belajar dari Paulus dan Silas, bagaimana agar Tuhan campur tangan dan menolong mereka. Ada 2 poin yang saya mau share buat Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan. Yang paling pertama, berdoa. Dikatakan firman Tuhan di ayat 26, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa. 25, yang 25, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Yang paling pertama, kekasih-kekasih Tuhan, Paulus dan Silas berdoa. Kekasih-kekasih Tuhan, kata berdoa ini sepertinya biasa banget kita dengar. Ketika ada orang yang datang ngomong sama kita atau bercerita sama kita tentang pergumulan mereka, biasa kita bilang begini, kamu berdoa. Saya sempat dengar seorang hamba Tuhan yang bercerita tentang pergumulan seorang pasien COVID-19, dan dia termasuk orang yang cukup punya iman. Dan ketika dia mengatakan dia kena COVID-19 dan dia berdoa, dia tanya kepada hamba Tuhan ini, dan hamba Tuhan ini cuma bisa bilang begini, berdoa. Bapak Ibu, cerita daripada ini, ketika dia berdoa, kita semua tahu hasilnya, bahwa hasil daripada doanya, maaf, pasien ini meninggal. Nah, dari khotbah seorang hamba Tuhan itu, kita bisa melihat kenapa orang ini yang rajin doa toh juga tidak sembuh. Nah, hari ini kita akan melihat kekasih-kekasih Tuhan, apa yang dimaksud dengan berdoa yang Tuhan mau, apa yang dimaksud dengan doa
yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Bapak Ibu adalah orang yang sekedar ketika dia menghadapi Silas mulai dia menghadapi masalah dan dia berdoa dan doanya langsung dijawab. Ada proses. Paulus dan Silas Paulus dan Silas Allah adalah orang yang sekedar Paulus dan ketika dia menghadapi pergumulan dia menghadapi masalah dan dia berdoa dan doanya langsung dijawab dan berdoa dan dijawab Tuhan. Tidak, Paulus dan Silas dia diproses dengan kehidupannya ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Paulus dan Silas tidak tiba-tiba dia melayani Tuhan, dia memberitakan Injil kemana-mana. Kasih Tuhan, ada proses-proses yang dia harus alami. Ada hal-hal yang kasih Tuhan yang mungkin dalam perjalanannya untuk mengabarkan Injil, kasih Tuhan dia menghadapi tekanan dan itu terus dia lakukan. Ada proses-proses yang dia harus alami. Kasih Tuhan, ada hal-hal yang kasih Tuhan yang mungkin dalam perjalanannya untuk mengabarkan Injil, kasih Tuhan dia menghadapi tekanan dan itu terus dia lakukan. Kekasih Tuhan tidak ukuran 1 hari atau 1 tahun, 2 tahun. Oleh karena itu kekasih Tuhan, mari kita lihat apa yang dikatakan Yeremia 29 ayat 12 sampai dengan 14a. Yeremia 29 ayat 12 sampai dengan 14a berkata demikian. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Kekasih-kasih Tuhan, ada poin yang harus betul-betul menjadi perhatian kita. Dikatakan begini kekasih-kasih, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Kekasih-kekasih Tuhan, dengan segenap hati. Ada satu poin yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu. Doa yang tanpa kesungguhan hati itu sama sekali bukan doa. Mazmur 145 ayat 18 mengatakan demikian. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Dalam kesetiaan berbicara tentang kesungguhan. Dalam kesetiaan berbicara bukan soal 1 kali 2 kali. Kesetiaan artinya berdoa tanpa henti sampai Tuhan jawab. Jawab juga tidak selalu harus seperti apa yang kita mau, kekasih-kekasih Tuhan. Kesetiaan artinya apa? Push, pray until something happen. Kesungguhan hati berbicara mengenai kerendahan hati. Kesungguhan hati berbicara mengenai bahwa apa yang kita kehendaki kita serahkan kepada Tuhan dan biar rencana Tuhan yang jadi. Kesungguhan hati berbicara mengenai semua kita kembalikan kepada Tuhan. Kesungguhan hati artinya apa? Kita tidak mampu melakukannya. Kesungguhan hati artinya apa? Kita butuh Tuhan untuk melakukan dalam hidup kita. Lukas 18 ayat 7 berkata demikian, kekasih-kekasih Tuhan. Lukas 18 ayat 7 mengatakan demikian. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, siang malam berseru kepadanya. Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Perhatikan kekasih-kekasih Tuhan, Allah membenarkan orang-orang pilihan. Perhatikan baik-baik, orang-orang pilihan, bukan orang sembarangan, bukan orang yang sehari ini ketika dia ada masalah dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan jawab. No, dikatakan orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan adalah orang-orang yang hari-harinya itu berkenan kepada Tuhan, kekasih-kekasih. Orang-orang pilihan adalah orang-orang yang dia memilih bahwa hidupnya hanya untuk Kristus. Perhatikan baik-baik kekasih-kekasih Tuhan. Siang malam berseru kepadanya. Standar kesungguhan hati berseru kepada Tuhan siang dan malam. Satu ayat Yakobus 5 ayat 17 mungkin mengajarkan kita tentang perlunya kita berdoa sungguh-sungguh. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa
supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Perhatikan baik-baik kekasih-kekasih Tuhan. Sungguh-sungguh berdoa. Hari-hari ini kekasih-kekasih Tuhan, kita perlu sungguh-sungguh berdoa. Ada banyak tantangan yang kita hadapi. Sejak COVID-19 masuk ke Indonesia, Indonesia tiba-tiba berubah. Gaya hidup kita berubah. Banyak orang yang tertekan, banyak orang yang saat ini yang tidak punya kerja. Banyak orang yang saat ini di PHK. Kekasih-kasih is not a good reason. Kekasih-kasih Tuhan, tapi kita tidak punya pengharapan lain. Tidak ada pertolongan yang sanggup menolong kita selain itu datangnya daripada Tuhan sendiri. Dan syarat untuk menggoncang takhta kasih karunia, syarat untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan, saudara harus berdoa. Tidak seorang pun bisa hidup dengan menarik nafas sekali-kali. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Tidak seorang pun dapat hidup dengan hanya menarik nafas sekali-kali. Tidak seorang pun dapat membaca dengan baik dengan lampu yang dimatikan, dihidupkan, dimatikan, dihidupkan. Demikian pula dengan doa, kekasih-kekasih Tuhan. Kita tidak dapat mempertahankan kerohanian kita. Kita tidak dapat mempertahankan iman kita jika kita hanya doa sekali-kali. Kekasih-kekasih Tuhan, poin yang pertama, apa yang diajarkan Paulus dan Silas atas kita, berdoa sungguh-sungguh. Apa itu berdoa sungguh-sungguh? Saudara harus menggoncang takhta kasih karunia. Apa itu berdoa sungguh-sungguh? Tidak henti-henti saudara berdoa. Sikap hidupmu menyatakan saudara butuh Tuhan. Teriakanmu yang datang dari hatimu adalah seruan atau teriakan yang sungguh-sungguh bahwa Tuhan, we need help. Kita butuh pertolongan Tuhan. Poin yang kedua, kekasih-kekasih Tuhan, dikatakan firman Tuhan dari pembacaan firman Tuhan hari ini. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Perhatikan baik-baik kekasih-kekasih Tuhan, menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Kenapa puji-pujian begitu penting? Satu hal yang saya catat kekasih-kekasih Tuhan, di surga itu cuma ada puji-pujian dan itu sifatnya kekal. Malaikat di surga, kerjaan mereka cuma memuji, menyembah Dia. Kerjaan kita nanti ketika kita masuk surga adalah memuliakan dan mengagungkan Bapa kita di surga. Dan itu berlangsung sampai kekekalan. Kekasih-kekasih Tuhan, Mazmur 22 ayat 3 sampai dengan 5 mengatakan demikian. Mazmur 22 ayat 3 sampai dengan 5. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Kekasih-kekasih Tuhan, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita mengagung-agungkan Tuhan, kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, saya tidak berbicara mengenai puji-pujian seperti yang kita lihat di dunia sekuler. Puji-pujian yang saya maksud di sini kekasih-kekasih Tuhan adalah puji-pujian yang keluar dari hati. Puji-pujian yang datangnya dari kita butuh Tuhan, sama seperti ketika kita berdoa. Puji-pujian yang Tuhan mau adalah puji-pujian yang benar-benar kita sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar keluar dari mulut. Dikatakan ayat Yohanes 4 ayat 23 dan 24, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh,
Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kekasih-kekasih Tuhan, ada syarat ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan itu akhirnya Allah hadir. Yang paling pertama, kekasih-kekasih Tuhan, kita harus hidup dalam kebenaran. Apa itu hidup dalam kebenaran? Hidup dalam firman dan melakukan. Saudara hidup dalam roh artinya apa? Saudara harus setiap hari dipenuhi oleh roh. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan mau ketika kita menyembah dan memuji Tuhan. Tuhan mau kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa itu? Roh Allah tinggal tetap dalam kehidupan kita. Roh Allah memimpin kehidupan kita. Menyembah dalam kebenaran, kekasih-kekasih Tuhan, harus firman menjadi bagian dalam kehidupannya kita. Oleh karena itu, kekasih-kekasih Tuhan, I'm sorry, saudara harus baca Alkitab. Saudara harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudara harus mengerti kebenaran itu. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1, kekasih-kekasih Tuhan. Paulus dan Silas mengajarkan kepada kita ketika dia berdoa dan dia berseru. Dia bukan sekedar berdoa dan berseru, kekasih-kekasih Tuhan. Ada basic yang membuat doanya dijawab, yang membuat Tuhan menolong mereka. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, kita memuji, menyembah Tuhan, kita berdoa, satu yang kita mau, Allah hadir dalam masalah kita, Allah hadir dalam pergumulan kita. Dan jika Allah hadir, apa yang mustahil Tuhan lakukan buat kita, kekasih-kekasih Tuhan? Kekasih-kekasih Tuhan, yang Tuhan sayang, yang Tuhan bela, yang Tuhan mati buat kita semua. Saya percaya kalau Tuhan mau mati buat kita, Dia juga Tuhan yang mau dengar doa-doa kita. Amin, kekasih-kekasih Tuhan. Haleluya. Mari pemain musik boleh bantu saya ke depan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Dan dua hal yang kita belajar, yang Paulus dan Silas ajar kepada kita, kekasih-kekasih Tuhan. Ketika kita mau dalam pergumulan kita, dalam setiap apa yang kita hadapi, khususnya di hari-hari seperti saat ini, kekasih-kekasih Tuhan, Paulus dan Silas mengajar kepada kita tentang perlunya apa? Perlunya berdoa dan memuji-muji Allah. Oke, kita akan menyanyikan lagu ini sama-sama, kekasih-kekasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk kehadiran-Mu, terima kasih Bapa. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu
hanya doa yang sungguh-sungguh dan pujian yang sungguh-sungguh yang dinaikkan kepada Allah. Itu yang membuat Allah hadir. Itu yang membuat Allah turun bersama-sama dengan kita dan terlibat. Dikatakan firman pun ketika Allah hadir, gempa bumi hebat terjadi. Sendi-sendi penjara itu goyang. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Di masa-masa seperti ini, kekasih Tuhan, kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan, kita perlu Allah hadir dalam kehidupan kita. Bukan saja sekedar Dia menyertai kehidupan kita, kekasih Tuhan, tapi kita mau supaya Tuhan terlibat dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap hidup kita. Kita butuh Tuhan. Saya mengajak kekasih Tuhan yang ada di rumah. Saya ngerti, karena saya juga, kita semua mengalami hal yang sama. Tekanan kali ini bukan tekanan-tekanan fisik, tapi ini tekanan-tekanan yang membuat orang ketakutan, yang membuat orang khawatir, yang membuat banyak orang tidak kerja, yang membuat orang mungkin secara ekonomi mereka terganggu. Ini tekanan, ini ancaman, kekasih-kekasih Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, saya mau mengajak bapak-bapak ibu yang ada di rumah, rendahkan hatimu hari ini. Saya banyak melihat orang-orang yang secara finansial mereka mampu, orang-orang yang secara fisik tanda kutip mereka kuat, tapi itu tidak dapat menjadi suatu ukuran. Karena saya juga melihat orang-orang yang fisiknya bagus, dokter-dokter, suster-suster yang merawat orang-orang COVID-19 yang katanya mereka fisiknya bagus. Tidak lama kemudian kita mendengar bahwa mereka meninggal. Orang-orang yang punya duit, yang secara finansial mereka tidak terganggu, mereka juga tidak luput dari goncangan ini. Artinya apa, kekasih Tuhan? Pengharapan kita cuma sama Tuhan, tidak yang lain. Tidak ada bagian lain yang Tuhan minta daripada kita hari ini. Tuhan janji Tuhan akan lakukan bagian Tuhan, tapi ada bagian-bagian yang kita harus lakukan. Apa itu? Saudara harus berdoa, bukan cuma sekedar berdoa. Doa juga bukan cuma sekedar doa yang dinaikkan, tetapi ada keseluruhan hati kita di dalamnya, kekasih Tuhan. Ada kesungguhan, ada iman percaya kita bahwa pasti Allah mendengar. Tuhan mau sikap hidup kita, Tuhan mau sikap hati kita, kekasih-kekasih Tuhan. Doa dan puji-pujian yang kita naikkan adalah benar-benar yang datang dari hati, yang itu benar-benar Tuhan merupakan ekspresi daripada kehidupan kita. That we need God. Kita butuh Tuhan. Oh, kekasih-kekasih Tuhan, dari pujian ini mari kita sama-sama, kita lebih sungguh-sungguh angkat tanganmu, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah, dan para pemirsa. Mari angkat tangan bersama-sama dengan saya, tinggi-tinggi. Angkat tanganmu dan sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Haleluya. Dan panggil namanya, panggil namanya, panggil namanya, panggil namanya. Panggil Yesus, Yesus, Yesus. Berserahkan sujud di hadapan-Mu. Bapak-bapak di rumah sama-sama dengan saya. Yesus, ku serahkan suci. Yes, we bless you, Jesus.
melepaskan kita. Lebih lagi jemaat Tuhan dalam panggil Yesus. Sayang sama jemaatmu yang ada di rumah. Apapun keadaan mereka yang mereka hadapi, tekanan-tekanan goncangan yang mereka hadapi, Kau tahu Tuhan. Dan Kau Tuhan yang pegang kendali. Oleh karena itu pengharapan kami hanya kepada-Mu. Hari ini Tuhan kami belajar dua hal. Bahwa doa-doa kami yang datangnya dari kesungguhan hati, yang kami terus naikkan sungguh-sungguh kepada-Mu. Begitupun puji-pujian kami yang kami naikkan kepadamu dalam roh dan kebenaran. Engkau pasti tolong, Engkau pasti nyatakan kehendak-Mu atas kami. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, yang ketika mereka melakukan bagian mereka, Kau Tuhan yang pasti melakukan bagian-Mu atas mereka. Ulurkan tangan-Mu atas mereka, ulurkan tangan-Mu untuk anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah, untuk para pemirsa, dan jaga hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang hadir, dan kalau Engkau Tuhan hadir, Engkau Tuhan yang melembutkan kami, Engkau Tuhan yang melepaskan kami, Engkau Tuhan yang menolong kami, Kau Tuhan yang memulihkan kehidupan kami, Kau Tuhan yang menjawab doa-doa kami, dan Kau Tuhan yang menyembuhkan kami ya Bapa. Dan aku minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tempatkan terus roh-Mu atas kehidupan anak-anak-Mu, sehingga biar Engkau satu-satunya yang menjadi ketergantungan mereka. Engkau satu-satunya tempat kami semua berharap, dan pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah sia-sia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, dalam kehidupan anak-anak-Mu di rumah seperti di sorga. Percaya jadi dalam nama Yesus. Sama-sama katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Kami atas nama gereja dan seluruh pekerja tempat ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala terkasih Pastor Jani S. Willing atas pelayanannya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Bapak. Haleluya. Mari kita akan menyaksikan pengumuman berikut ini.
Ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus akan dilakukan secara online pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, akan ditayangkan secara live streaming pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat di YouTube channel GB Home Pamulang. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Gembala terkasih, Pastor Jani S. Wawiling. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk dapat mengikuti ibadah tersebut. Ajakan berdoa bagi bangsa, ubah atmosfer negeriku. Lawatan Roh Kudus, pulihkan Indonesiaku. Jumat 22 Mei 2020, mulai jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, Praise and Worship akan dilayani oleh Symphony Worship. Acara akan dilangsungkan secara live streaming melalui YouTube Sinode GBI Official. Akan dihadiri oleh Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, Rev Suset Hattings, Pendeta Gilbert Lumoindong, Pendeta Josia, Abdi Saputra, Pendeta Roni Daud Simeon, Ketua-Ketua BPH GBI, Next Gen Leaders, dengan host Bapak Pendeta Johan Handoyo. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk dapat mengikuti acara tersebut. BPH GBI mengajak kita semua untuk sehati 21 hari doa puasa menjelang Pentakosta. Akan diselenggarakan mulai tanggal 10 sampai dengan 30 Mei 2020 dengan pokok-pokok doa sebagai berikut. Pancasila dan NKRI tetap jaya, dilindungi dari virus corona, diluputkan dari ancaman krisis ekonomi global. Lawatan Roh Kudus yang terjadi di hari Pentakosta kita alami. Terjadi revival dan penuaian jiwa. Amanat agung Yesus dituntaskan. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk dapat mengikuti doa puasa tersebut. Persembahan via transfer. Bapak, Ibu dapat memberikan persembahan minggu ini melalui nomor-nomor rekening yang tertera di layar. Untuk persembahan umum dan perpuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening GBI Home. Untuk persembahan pembangunan, saudara dapat mentransfer ke rekening pembangunan. Dan untuk persembahan event dan misi, saudara dapat mentransfer ke rekening event dan misi. Demikian warta sepekan GBI Home. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita terima berkat daripada Tuhan. Kita akan teruskan diri.
di rumah dan para pemirsa, mari angkat tanganmu sungguh-sungguh dan arahkan hatimu dan seluruh hidupmu kepada Bapamu yang di surga. Bapamu yang telah menebus engkau dan mati buat engkau, bangkit buat engkau, dan suatu hari kelak Dia akan kembali menjemput kita semua. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, diperluas daerahmu, diperluas pelayananmu, diperluas pekerjaanmu, diperluas usaha-usahamu, diperluas studimu. Dan apa saja yang kau kerjakan demi nama Tuhan, dibuat berhasil dan beruntung. Dan biarlah tangan Allah yang perkasa itu dan menyertai engkau dan menjauhkan engkau daripada yang jahat. Sehingga segala sakit penyakit, kecelakaan, kenaasan, kegagalan, kesia-siaan, ketidakberuntungan tidak akan pernah menimpa kamu lagi. Bapa di surga akan melakukan semua itu dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan kekuatan penghiburan dari Allah menyertai kita sejak saat ini sampai Tuhan Yesus datang dan sampai selama-lamanya. Percaya jadi, sama-sama katakan. Puji nama Tuhan, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.